Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah pengantar alat berat, yaitu saya ke bagian dikter. Baik, yang disusun oleh saya sendiri, Muhammad Doni Armansyah, dengan rekan saya Latul Fitriah. Baik teman-teman, langsung aja. What is dikter? Apa sih dikter itu? Dikter adalah suatu alat implemen yang berfungsi untuk membuat saluran drainase. Apa yang dimaksud drainase? Bisa dilihat di gambar tersebut teman-teman. Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan kelebihan air dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya di gambar di samping. Sedang menggunakan dikter untuk lahan. Baik, next. Fungsi dikter apa sih teman-teman? Yang pertama, untuk menggali. Nah, ini untuk menggali seperti aliran untuk sawah atau aliran untuk perkebunan, bahkan untuk dibuat untuk aliran untuk menggunakan supaya tanaman-tanaman itu subur, dan juga untuk irigasi. Yang kedua yaitu membuat potongan pada lahan seperti di gambar. Yang ketiga, pembuatan saluran, ya seperti di gambar. Next. Nah, tadi teman-teman sudah mengetahui apa tuh dikter dan fungsinya. Sekarang kita mempelajari tentang bagian-bagian dikter, yaitu yang pertama bagian pengeruk dengan mekanisme lengan ayu, yaitu yang ada di tanda di panah, dan dikternya ada sebelah di kanan. Di kiri dan di depan itu bagian pengeruk dengan mekanis lengan ayun teman-teman. Kalau yang di bagian di kanan sendiri itu yang dinamakan dikter keseluruhan. Dikter lengan ayu secara keseluruhan. Terus bagian-bagian ini rangka tarik dan kaki, sayap, stabilizer untuk pergerakan, pisau samping untuk membuat lahan, pisau penusuk dan pisau baja, dan kaki bagi bagian dikter. Baik, next. Apa sih fungsi kaki? Bagian dikter yaitu kaki. Kaki itu fungsinya apa? Untuk menghubungkan dikter dengan rangka, menyokong sayap, memperkecil tahanan tarik. Untuk bagian pisau penusuk yaitu untuk membuka tanah pertama. Jadi waktu masuk ke tanah itu yang bagian pisau itu yang menusuk. Dan apa fungsinya? Untuk membantu pada pengoperasian dikter dalam mencapai kedalaman tanah yang diinginkan. Next. Nah teman-teman, yang kedua yaitu pisau baja. Pisau baja yang tertera di sini yaitu berfungsi untuk memotong tanah yang akan disalurkan ke bagian sayap, membentuk profil bagian dasar dari saluran drainase yang mau kita buat. Yang keempat yaitu sayap. Apa sayap itu fungsinya? Yaitu mengalirkan tanah yang telah dipotong oleh pisau ke arah samping kanan dan kiri dari saluran drainase. Jadi kanan kiri itu yang meratakan itu sayap. Terus yang ke 5, pisau samping itu untuk dikter berfungsi untuk memotong dan merapikan profil dinding samping dan saluran drainase, jadi tengahnya teman-teman, jadi untuk meratakan. Baik, penggunaan alatnya yaitu digunakan pada pekerjaan lain yang akan dibuat saluran atau drainase. Pembuatan saluran drainase dimaksudkan teman-teman untuk menyalurkan air sisa irigasi dan air hujan dari seluruh juring tanaman. Contohnya kita kalau punya sawah, jadi sawah kita itu kan supaya kanan dan kiri dan keseluruhan tanaman itu dapat untuk memenuhi aliran irigasi supaya bisa tumbuh dengan subur.
menyalurkan air sisa irigasi dan air hujan di seluruh juring tanaman. Pembuatan saluran drainase atau got ini meliputi got mujur sejajar atau juring tanam dan got malang melintang juring tanam. Baik, sistem hidrolik dikter yaitu merupakan suatu bentuk perubahan atau perpindahan daya dengan menggunakan media penghantar berupa fluida cair atau memperoleh daya yang lebih besar dari daya awal yang dikeluarkan. Seperti ini teman-teman sistem hidrolik dikter pengoperasiannya. Baik, contoh pengoperasian mesin dikter bisa dilihat video ini teman-teman. Ini salah satu contoh dikter untuk pembuatan drainase untuk lahan. Ini menggunakan jenis drainase yang berbentuk kayak contoh tadi teman-teman ya, bisa dilihat dipahami. Oh, ini teman-teman, 2 kali proses katanya. Yang pertama belum stabil dan yang kedua untuk menstabilkan aliran ini supaya merata keseluruhan. Nah, jadi setelah diukur kadang di lahan sawah itu teman-teman, kita untuk biasanya kalau di desa saya itu menyiram tanaman seperti kayak traktor gitu. Nah, ini contoh yang lebih detail di sawah. Nah, oh maaf, ini yang untuk di kayak perkebunan ini menggunakan dikter jenis DT35. Ini salah satu mesin dikter yang digunakan untuk tanah kering dan menggunakan kayak mesin sepeda motor itu, pakai rantai. Dan ini jenis dikter yang berbentuk bundar. Jadi jenis dikter itu banyak teman-teman, seperti yang dicontoh awal itu menggunakan seperti yang saya jelaskan. Kalau ini berjenis lain. Nah, itu pergerakan sayap kanan kiri ya teman-teman, bisa dilihat dan dipahami. Itu untuk pemasangan. Ini membuat saluran seperti kayak untuk tanaman tomat, melon dan cabai dan lain-lainnya. Ini jenis drainase yang digunakan enggak seperti tadi kan dalam. Ini yang jenisnya jenis drainase yang mungkin untuk tanaman perkebunan teman-teman. Baik, ini contoh untuk pembuatan drainase. Nah, ini prosesnya teman-teman. Jadi sebelum mengoperasikan kadang melihat berapa ukurannya untuk menentuin. Dan ini jenis drainase yang digunakan pada proses pembuatannya teman-teman. Jadi itu operatornya sedang melakukan pengoperasiannya. Sistem kendalinya seperti kayak eksavator, cuma ini kan langsung, jadi sudah langsung ke bawah, langsung ukuran tanya yang mau dibuat drainase-nya teman-teman. Ini bisa dilihat prosesnya. Nah, itu dilihat, jadi sistemnya itu berputar ya teman-teman, kayak menggerong. Dan pembuangan dari lingkaran
itu berputar dibuang melalui atas samping, tergantung alatnya teman-teman. Kalau ini dari samping, kalau dari contoh-contoh tadi dari depan ke belakang. Biasanya ini kalau membuat ini untuk menyesuaikan dengan ukuran dan bentuk tanahnya yang mau dibuat. Ini kan menggunakan sistem pengendalian arah dekat jalan. Kalau tadi kan di tengah lahan teman-teman, jadi ini berputar terus sampai melingkar lahan itu. Biasanya ini digunakan dalam bentuk untuk tanaman hijau teman-teman. Jadi kayak di luar, kalau di Indonesia tuh biasanya di tempat-tempat kayak wisata gitu. Prosesnya teman-teman bisa dilihat. Jadi dikter ini juga termasuk jenis alat berat, benda yang harus diaktifkan menggunakan roda teman-teman gitu. Jadi alat ini kalau enggak ada yang menggerakkan tidak bisa. Jadi salah satu alat berat yang harus digunakan dalam prosesnya menggunakan bantuan alat seperti kayak tadi contohnya. Ini hasilnya teman-teman. Bisa dilihat. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah melihat video ini, dan semoga teman-teman setelah melihat video ini baik teman-teman, terima kasih sudah melihat video saya dan mengetahui apa itu dikter dan apa fungsinya serta penggunaan dan serta pengoperasiannya. Sekian dari saya. Apabila dari ada salah kata, salah dalam manusia biasa, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.